Halo guys, kenalin aku Rahayu. Di sini aku sama teman-teman aku. Pasti kalian belum tahu nih siapa aja teman-teman aku. Oke, aku kenalin teman-teman aku. Di sini ada. Halo guys, kenalin nama aku Wahyu. Nah, di sampingku ada. Halo guys, kenalin aku Gita. Terus di sampingku juga ada. Halo guys, kenalin nama aku Indita. Nah, kali ini kita kumpul nih, bukan kumpul-kumpul biasa karena kita kan habis kuliah. Terus besoknya tuh ada UAS hukum. Hukum? Pajak. Ya. Jadi kita tuh mau istilahnya mau evaluasi selama pembelajaran kita kali ini untuk persiapan UAS. Nah, kayaknya kita tuh belajar tuh ya anti mainstream gitu loh. Kita tuh mau kayak tanya jawab gitu tapi dengan cara yang berbeda. Kalian mau tahu kan? Yang pastinya seru dong. Bakal seru kan? Seru banget dong. Tonton ya videonya. Oke, jadi kita mau kasih tahu metode kita dalam belajar. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Jadi biar kita cepet tahu metode belajar kita Empat. berempat. Halo guys, jadi kita balik lagi. Terus seperti yang Wahyu bilang tadi, jadi kita bakal ngasih tahu gimana sih metode belajar kita berempat. Nah, kita pakai itu metode undian ya. Jadi di sini udah ada materi yang bakal kita pakai untuk UAS hukum pajak dan nanti kita bakal pilih satu-satu. Oke? Khususnya sekarang tuh kita mau belajar PPN karena menurut kita masih kurang di materi itu. Oke. Benar kan? Bener dong. Bener banget dong. Oke, jadi Oke. kita ambil langsung ya. Ya, langsung Silakan. ambil. Oke. Udah apa ya? Bentar. Jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Oke. Ya udah Paling dari situ. Indita. Oh, kita dua dia, nggak apa-apa. Udah. Pintar dia. Wah, aku dapat pengertian sama dasar hukum nih. Oh, good. Jadi kita langsung aja deh tanya. Indita jawab tentang pengertian sama. Dasar hukum. Oke, pengertian dan dasar hukum dari PPN. Jadi kita saksikan penjelasan dari Indita. Pengertian PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa. Adapun dasar hukum PPN yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari Mbak Indita. Terus sekarang Aku yang milih. ya udah, silakan. Rahayu aja deh. Oke, aku. Apa nih? Aku dapat barang kena pajak. Ada enggak? Udah. Kebalik. Barang kena pajak. Jadi nanti pastikan penjelasan dari Rahayu. Barang kena pajak adalah barang dapat wujud yang sifat hukumnya barang dapat bergerak, barang yang tidak bergerak, dan barang yang tidak wujud yang dikenai pajak pertambahan nilai. Adapun pengecualian barang kena pajak, yang pertama barang yang diambil dari sumbernya langsung seperti pengeboran, penggalian, dan pertambangan. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanan dan minuman yang disajikan oleh pihak hotel, restoran, rumah makan, atau usaha jasa boga lainnya. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Oke guys, jadi itu penjelasan dari aku tadi. Next, lanjut. Kayaknya kita sweet aja deh di belakang, kayak gini. Timpal ayo gambreng. Oh, Indita. Ini dah. Indita lagi. Oke. Ya udah. Kelihatan nggak? Jadi aku dapat jasa kena pajak dan pengusaha kena pajak. Wow. Itu kayaknya paling panjang. Nggak apa-apa. Kita pasti bisa. Oke, saksikan. Penjelasan dari Indita. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang, baik karena pesanan maupun permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Adapun pengecualian JKP yaitu pelayanan medis, pelayanan sosial, pelayanan keagamaan, dan pelayanan pendidikan. Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan yang pekerjaan atau kegiatannya menghasilkan, mengimpor,
mengekspor, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan yang tidak berwujud dari luar wilayah pabean, memanfaatkan jasa dari luar wilayah pabean, atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Kayaknya kita terlalu ke depan deh. Apa? Namanya belajar. Terus tinggal kita berdua gak sih? Oke. Udah, aku aja. Kita Nggak usah, aku aja tuh. udah. Ya udah deh. Last. Jadi, oke. Wow. Kalian lihat guys. Jadi aku dapat subjek dan objek PPN. Oke, Oke, saksikan penjelasan dari Gita. Adapun yang dimaksud dengan subjek PPN yaitu yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan JKP atau BKP di dalam daerah pabean, pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan yang terakhir orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Adapun objek pajak pertambahan nilai yaitu yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Kemudian yang kedua yaitu impor BKP. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, kegiatan membangun sendiri. Kemudian yang terakhir, penyerahan BKP dalam bentuk aktiva, di mana tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan mengenai subjek dan objek PPN. Terus sekarang karena Wahyu yang terakhir, bisa dibuka dong ini. Buka ya. Apa sih? Oh, jualan deh, gue kasih tahu. Nih. Nggak kelihatan. Ya, percuma Iya. sih aku nggak kelihatan. Bacain aja. Bacain aja. Tarif dan sistem PPN. Jadi saksikan penjelasanku. Wahyu. Nah, adapun PPN dikenakan tarif sebesar 10%, ini mana nilai dari PPN sendiri yaitu 10% dikali dasar pengenaan pajak. Adapun dasar dari pengenaan pajak itu yang pertama yaitu harga jual, yang kedua yaitu nilai pergantian, yang ketiga yaitu nilai impor dan juga ekspor, yang keempat yaitu nilai lain sesuai keputusan dari Menteri Keuangan. Cara kerja dari sistem PPN, yang pertama yaitu dikenakan atas penyerahan, yang kedua yaitu dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan juga distribusi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mekanisme dari kredit pajak. Oke guys, jadi karena materi PPN udah selesai dan ada materi tambahan, ada materi lanjutan, itu PPNBM yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah sekarang Wahyu mau ngasih kita undian lagi seperti metode yang tadi. Apa ya? Kita cek dulu ya sendiri. Jangan dicek sendiri biar surprise. Jadi cek sendiri. Jadi kan tadi yang terakhir kan aku kan. Ya. Nah sekarang yang pertama aku deh. Oke. Jadi aku dapatnya itu Kamu majuan deh, ngeliatin. kayaknya nggak perlu dilihatin ya soalnya nggak kelihatan. Ya pokoknya ini ada tulisannya kok. Ya. Bukan kertas kosong ya, ini beneran ada tulisannya. Nah, Apa aku sih? dapatnya tuh tarif PPNBM. Jadi aku mau jelasin tarif PPNBM. Jadi saksikan penjelasan dari aku. Nah, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping dari pungutan PPN. Adapun tarif dari PPNBM yaitu paling kecil sebesar 10% dan yang paling besar atau yang paling tinggi yaitu 75%. Nilai dari PPNBM tersendiri yaitu dihitung dari dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak tersebut sama dengan PPN. Jadi itu penjelasan dari aku tentang PPNBM dan juga tarifnya. Dilanjut siapa ya? Kayaknya Wahyu aja. Aku ya. Oke, dapat apa sih? Kayaknya rambutnya paling beda. Kita diikat ya enggak? Aku dapat make Ya Terlalu apa? bersemangat ya. banget deh. Mekanisme kredit pajak. Oke, aku bakal jelasin bagaimana itu mekanisme kredit pajak. Mekanisme kredit pajak adalah pajak masukan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kena pajak yang dapat dikreditkan melalui pajak pengeluaran yang diterima pada masa pajak yang sama. Oke, itu dari penjelasan dari aku. Next, siapa nih Saya. dari kalian? Oh ya udah kamu duluan. Pokoknya aku dah, pokoknya paling pertama.
Oke, Ayo, cepat, cepat, sabar cepat. bro, ini robek bro. Jadi kok robek? Oke, aku maksudnya dapat faktur pajak dan pemungut PPN. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang menyetorkan JKP atau BKP. Adapun macam-macam atau jenis-jenis dari faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak standar, yang kedua ada faktur pajak gabungan, yang ketiga ada faktur pajak sederhana, dan yang terakhir yaitu dokumen tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai faktur pajak standar. Pemungut PPN ialah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menku atau Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Oke guys, jadi penjelasan dari aku cukup mengenai hal tadi. Sekarang dilanjut sama Evita. Aku dapat SPT PPN. Itu kayak materi terakhir ya. Iya. Oke, jadi saksikan penjelasan dari Indita. Surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPN merupakan laporan bulanan yang disampaikan PKP yang berisi 1. Pajak masukan berdasarkan realisasi penerimaan JKP. Yang kedua, pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran JKP atau BKP. Yang ketiga, penyetoran pajak atau kompensasi. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari aku. Jadi karena materi PPN dan PPNBM udah selesai, Terus kayaknya kita mau istirahat dulu deh untuk nyiapin Next tenaga buat UAS. besok. buat UAS terutama. Untuk yang UAS, semangat. Semoga lancar terus dapat hasil yang terbaik, dan jangan lupa untuk pelajarin materi-materi yang udah diajarin sama Bapak dosen, Ibu dosen, dan juga kayak kita boleh dipakai nih metode kita untuk belajar. Jadi ya kita kumpul-kumpul itu nggak terbuang percuma waktunya. betul. Nih kita dapat Ilmu. terus dapat istirahat juga, Bercanda Bercanda juga. juga. Tadi. Udah, jadi Banget pokoknya. see you next video and thank you so much and bye-bye. Dadah. Rahayu yang out frame. Biasanya. Terlalu.